Kisah seorang anak yatim bernama Sidirun tertidur lelap di saung ranggon di tengah sawah. Tiba-tiba dia melihat ada jalan yang sangat lapang dan luas, kiri kanannya penuh dengan taman. Indah sekali tampaknya. Akhirnya dia menikmati indahnya jalan yang luas tersebut. Di taman kiri kanan jalan, dia coba duduk di salah satu tempat. Tiba-tiba datanglah angin besar seperti puting beliung. Dan ada petir yang menyambar. Dia kaget. Kok tiba-tiba hujan lebat? Akhirnya dia terbangun. Kaget luar biasa. Ternyata dia sudah hanyut berada di sungai. Tampaknya dia itu tadi tertidur di tengah sawah. Ada saung ranggon yang kakinya tinggi. Karena tiba-tiba ada badai besar dan sawahnya itu hanyut dengan air bah, dia pun terjatuh dan ke bawah arus sungai. Alangkah susahnya karena badan dia itu hanyut menggelembung di air. Akhirnya tangan, kaki semuanya berupaya untuk menyelamatkan diri dengan gerak-gerak semampunya dia. Sampailah dia menemukan pematang atau pohon pisang yang hanyut. Ada beberapa pohon pisang, akhirnya dia ambil dan diikat dengan daun-daun yang ada dari pohon pisang itu sendiri. Terbawa hanyut kemanapun juga aman karena badainya diikat ke pohon pisang yang ada beberapa pohon di hadapannya tadi itu. Hanyut sampai ke pinggir laut. Dapat dibayangkan ya, ketika melewati jurang yang namanya sungai itu kan, ada tebing, jurang, loncat begitu. Dia sampai lusuh dan lelah luar biasa berpegangan kepada pohon pisang tersebut, walaupun badannya diikat ke pohon pisang tersebut sehingga tidak mungkin lepas begitu. Sampailah di salah satu pinggir sungai. Di situ itu tampaknya ada rumah besar. Rumah besar yang banyak binatang peliharaan, di antaranya kuda-kuda yang sangat indah. Maklum di zaman penjajahan Belanda. Begitu pada saat itu dia datang berjalan dengan terseok-seok sampailah di rumah tersebut. Sidirun ditanya, "Siapa Anda?" Dan diceritakanlah bahwa dia itu tertidur di tengah sawah. Tiba-tiba sawahnya itu hanyut oleh air termasuk dia sendiri. Sebaiknya langsung saja ke cerita inti. Bagaimana sih awal mulanya dia menjadi orang sukses? Akhirnya dibesarkanlah di rumah tersebut. Langsung saja kepada cerita intinya. Masalah kehidupan sehari-harinya gak usah diceritain lah. Nah, Alkisah dia itu menulis di kandang kuda karena kebetulan ini berada di sebuah kandang kuda. Pemiliknya itu adalah juru tulis desa di zaman penjajahan Belanda. Jadi intinya Sidirun ini terdeteksi bahwa dia itu pandai menulis gara-gara dia menulis di kandang kuda dengan huruf-huruf yang boleh dikatakan sangat indah. Pemilik kandang kuda itu termasuk orang yang sedang mencari karyawan. Tentu saja karyawan yang sesuai dengan kriteria. Katakanlah ini adalah konglomeratnya Indonesia yang bekerja sama dengan orang Belanda. Katakanlah mantri katanya. Akhirnya marah mantri itu. "Dirun, sini. Kamu sudah berapa bulan bekerja di sini?" "Ya sejak hanyut di sungai, Tuan," kata Dirun. "Siapa yang menulis ini? Pakai apa kamu nulis?" Ternyata di kandang kuda itu dia menulis pakai arang warna hitam. Iseng-iseng menulis begitu. "Saya Tuan, mohon maaf.
Jika memang saya bersalah, saya siap dihukum. Bukan begitu, Dirun. Ini tulisan bagus. Di kandang kuda itu diberi nama, ini kuda namanya siapa, ini kuda siapa, atau membuat jadwal pembersihan sekian, atau apa saja boleh kamu tulis, tapi nanti ditulisnya jangan di kandang kuda, di kertas ya. Ini benar tulisan kamu? Iya Tuan. Dengan malu dia sampai menyembah-nyembah. Ya zaman dulu, di zaman Belanda kan begitu, yang namanya keatasan itu sampai nyembah itu duduk di bawah, kepala sampai menempel di tanah, tangannya dua-duanya juga berpegangan di dada, saking takut-takutnya sama atasan. Nah, setelah dia menulis di kandang kuda tadi, dinilai oleh mantri yang boleh dikatakan dia itu anak buahnya penjajahan ya, penjajah Belanda pada saat itu. Nah, akhirnya dia diangkat di sebuah kantor, tugasnya hanya menulis saja. Akhirnya apa yang terjadi? Padahal si Dirun itu dia tidur di atas pematang sawah yang ada saung tinggi, saung ranggon itu, karena dia tidak betah di rumah. Di rumahnya itu karena sebagai anak tiri dibesarkan oleh ibu tiri yang sangat kejam. Kadang-kadang dia datang ke rumah membawa belut, membawa ikan ke rumahnya itu, suka di alam, tetapi tidak pernah dia makan daging ikan atau daging belut. Selalu paling-paling dikasih bekas makanannya itu, kadang-kadang kepala ikan atau kepala belut, padahal belut dan ikannya dia yang bawa. Ini adalah kisah tragis yang membawa dia diangkatlah menjadi juru tulis, tidak lagi sebagai pembersih kandang kuda. Walaupun saya lupa cerita benarnya bagaimana. Ini si Dirun ini ada di buku Taman Pemekar. Untuk anak-anak SD yang pernah sekolah tahun 1970-an mungkin pernah membaca buku Taman Pemekar. Di daerah Jawa Barat ya, tentunya di daerah lain tentu tidak. Ada cerita tentang Burayak dan Buruy, kemudian tentang si Dirun, dan itu melekat pada diri kita. Bahkan ada kisah-kisah yang boleh dikatakan orang dihukum gantung gara-gara tidak bisa membaca. Seperti halnya kisah si Dirun tadi. Kalau ini ceritanya beda lagi. Dia itu dititipi surat, silahkan antar suratnya. Padahal surat terbuka, kayak kartu pos begitu, tidak dimasukkan ke dalam amplop. Bawalah ke Algojo gitu, silahkan datang, tempatnya sangat jauh. Dia jalan kaki begitu, naik tebing, turun tebing begitu, sampai di tempat pembantaian atau Algojo. Diserahkanlah ke Algojo itu. Surat dari siapa? Dari Tuan. Kamu sudah tahu belum apa ini isi surat? Kamu dihukum gantung. Jadi sekarang dia nangis, nyembah-nyembah. Ya itu salah satu contoh cerita lain ya, akibat dia tidak bisa membaca. Padahal kalau dia itu bisa membaca, kan surat itu tidak akan diserahkan ke Algojo, mungkin kabur. Nah, di zaman sekarang ini kan membaca, menulis itu bukan lagi seperti di zaman penjajahan Belanda. Anak belajar menulis sampai kelas 3 SD saja ternyata bisa jadi pejabat di kelurahan, atau menjadi mantri, menjadi juru tulis, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain di zaman penjajahan Belanda itu. Kalau sekarang mungkin membaca sinyal internet, kreativitas, menghidupkan mobil, mempergunakan aplikasi di Google, dan masih banyak lagi. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran perkembangan zaman memang berbeda. Dulu ditertawakan ketika orang tua bercerita seorang yang mendapatkan surat perintah untuk membawakan kartu pos ke Algojo untuk menggantung orang yang bersalah atau hukum pancung dan lain sebagainya itu. Padahal suratnya terbuka, dibawa saja dengan jujur. Tampaknya rekrutmen karyawan
saat ini harus belajar dari kisah Sidirun ini, karena sekarang itu setiap daerah menggalakkan dunia pendidikan atau sekolah yang beraneka ragam, tetapi watak-watak anak yang diluluskan dari sekolah tersebut tidak menjamin kalau dia itu jujur. Karakter sopan santun dan kejujuran inilah yang paling penting. Maka sekarang ini untuk perekrutan karyawan itu yang utama adalah watak perangai dan kejujuran. Dan di suatu tempat ada kalanya masyarakat sekitarnya itu memiliki strategi untuk mengelabuhi para pemilik modal. Misalkan untuk upah, bagaimana cara untuk menaikkan upah? Mereka itu berbisik-bisik gimana caranya supaya semuanya sepakat, memperdaya, menyuruh kemanapun dia meminta upah target seperti itu. Ya lebih baik kita cari aja karyawan dari luar, dari tempat lain. Salah satu contoh seperti itu, akhirnya masyarakat setempat kan nganggur.